every day goes, every time we've no control. Perokok membentuk rantai yang merugikan tiga pihak, yakni perokok dini yang diincar candu, perokok aktif yang terjebak kebiasaan, dan perokok pasif yang terdampak tanpa memilih. Resikonya terus mengancam kesehatan publik. Berikut potret singkat dari ketiganya. Saksikan selengkapnya berikut ini. Baik, di sini dengan Maya, saya sedang berada di tempat nongkrong sepulang sekolah anak-anak sekolah yang sedang melangsungkan kegiatan merokok di sini. Lanjut, mari saya bawa kalian semua untuk melihat dan mewawancarai mereka tentang apa sih dampak dari rokok tersebut. Mari. Halo adik, permisi. Boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Prayoga Ibnu Pangali. Adiknya siapa? Fadilah. Ini? Gandrarka. Jadi gini, saya di sini mau tanya sama adik-adik ini kan lagi ngerokok ya. Lah ini masih umur berapa sih kalau boleh tahu? Umur 16. Umur 16 tahun. Dari kapan sih kok bisa udah merokok di umur 16 tahun? Dari umur 14 sudah merokok. Oh berarti dari SMP sudah merokok ya. Loh, ini kan adik-adik lagi pakai baju seragam sekolah. Apa nggak takut kena sanksi dari sekolah gitu? Takut. Takut. Terus kenapa masih dilakukan gitu? Karena sepo. Aduh, karena sepo, ya Allah. Oh iya, satu lagi. Apa sih gejala yang kalian rasakan saat merokok itu? Gampang capek, sesak napas. Abang capek sesak nafas ya. Sebenarnya nggak enak ya ngerokok itu? Apa malah enak? Enak banget. Ya ampun, di usia dini kalian sudah berani untuk merokok, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, nanti kita beri edukasi yang bermanfaat bagi adik-adik kita penerus bangsa ini agar mengurangi rokok di usia dini. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Di sini saya sedang bersama dengan para perokok aktif, yaitu dengan Mas siapa? Iwan. Yang satunya dengan Mas? Mas Ferry. Mas Iwan dengan Mas Ferry. Oh ya, di sini saya mau tanya-tanya mengenai rokok, seputar rokok aja itu boleh ya, Mas? Boleh. Kalau boleh tahu nih, pertama kali mas-masnya ini merokok itu dari kapan ya kalau? Oh, ini malah dari SMP, Masnya? Dari SD. Oh, malah dari SD, guys. Apa sih yang Mas rasakan dulu waktu masih SD kok udah berani merokok? Awal-awalnya mencoba. Ya. Terus ketagihan. Oh, gitu ya. Berarti ada sensasi yang beda gitu kah atau gimana? Beda. Kalau boleh tahu itu kayak membuat tenang apa kayak gimana gitu, Mas? Ya, tenang. Oh, Lebih ke apa ya? Kalau sehari nggak merokok itu mulut terasa hambar. oh, hambar ya. Sepo. Berarti kalau nggak merokok itu pasti nggak enak gitu ya di mulut. Kalau boleh tahu nih, sehari itu habis berapa sih rokoknya itu? 4 pak. 4 pak itu segini, Mas. Wow. 4 pak sehari. Kalau Masnya? 2, cuma 2 ya. Segini isinya berapa sih, Mas? 12. Oh. 12 kali 4 tuh udah berapa, Mas? 100. Emang nggak khawatir sama kondisi tubuh kah? Enggak. Oh ya ampun. Kalau nggak ngerokok berarti orang sakit. Loh, oh gitu ya, Mas, malahan. Kalau nggak ngerokok itu malah sakit. Coba lihat di rumah sakit ada nggak orang merokok? Oh iya betul. Berarti Masnya ini kalau sakit nggak ngerokok. Ya, baik. Oh, mulai dari SD sampai dengan saat ini. Oh iya, Masnya ini apa nggak takut semisal kena penyakit apa gitu kan di gambar-gambar kemasan rokok kan udah banyak gitu. Apa nggak takut? Nggak ya. Belas. Padahal kan emang kayak udah resiko gitu ya, Mas. Tapi tetap pilih enaknya aja. Semisal nih, Mas, kalau beneran sakit terus sampai nggak ada gitu, Masnya gimana? Takdir itu. Oh, itu udah takdir ya? Ya betul sih, Mas, itu emang udah takdir. Ya sudah, cukup sampai sini. Terima kasih banyak, Mas, atas waktunya dan wawancara kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama saya Cynthia dan saya sedang bersama Kak Ara sebagai korban yang terdampak asap rokok. Halo Kak Ara, boleh nggak diceritain awal mula gimana sih
pertama kali kakak tahu kalau kakak itu terdampak asap rokok? Jadi awal mulai itu kayak demam mbak. Terus ada nyeri di bagian sini, di bagian dada sebelah kanan itu nyeri. Nyerinya itu kan ngiranya ibu saya itu kan kayak masuk angin, dikerokin, kok nggak sembuh. Dalam seminggu, saya kan masih SMA. Dalam seminggu nggak masuk sekolah. Terus saya rongsen di suatu tempat di Ponorogo. Rongsen, terus saya bawa ke dokter spesialis dalam. Katanya terus di situ dokternya bilang terkena infeksi paru. Nah, terus habis itu dirujuklah ke suatu rumah sakit yang ada di Ponorogo. Terus di situ suruh cek lab dan lain-lain. Nah, terus kan di situ kayak nggak cocok sama dokternya. Terus suruh pindah ke Dungus. Dan di situ saya pengobatan kurang lebih selama 6 bulan dan itu nggak boleh berhenti minum obat sama sekali, nggak boleh. Kalau aku berhenti minum obat nanti sama mengulangi pengobatan dari awal. Jadi itu pengobatannya harus rutin ya kak ya? Ya harus rutin dan nggak boleh minum obat. Ya nggak boleh berhenti ya kak ya? Nggak boleh berhenti. Jadi gimana sih tanggapan kakak tentang perokok yang masih sering merokok di sembarang tempat gitu? Kalau menurut saya merugikan banget untuk semua kalangan yang belum terdampak sih, kayak yang belum merasakan sakitnya itu seperti apa. Jadi ya merugikan banget intinya, apalagi terhadap anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Iya sih, jadi sangat berbahaya ya kak ya bagi kesehatan. Jadi sudah berapa lama sih kakak terpapar asap rokok? Yang jelas dari kecil sih kak saya terpapar asap rokok. Oh jadi dari keluarga sendiri ada yang perokok aktif atau terpapar dari orang lain? Dari keluarga sendiri ada yang perokok aktif, terutama ayah dan kakak saya perokok. Oh, jadi gimana sih pesan kakak buat teman-teman yang menjadi perokok aktif? Untuk kalian yang perokok aktif, terutama laki-laki, segera berhentilah merokok karena merokok dapat merugikan orang-orang terdekat kalian. Terima kasih ya kakak sudah share pengalaman kakak. Jadi itulah teman-teman, buat kalian yang masih merokok, stop merokok mulai dari sekarang sebelum orang terdekat kalian menjadi korban dari keegoisan kalian. Kamu tidak perlu sembunyi dalam satu malam berhenti merokok